Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Dominikus Sukratno Dalesogen. Saya mahasiswa dari Universitas Flores, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan permasalahan yang ada pada petani yang berkaitan dengan pemupukan. Pada umumnya banyak sekali permasalahan yang ada pada petani seperti kurangnya pengetahuan. Banyak petani yang kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang jenis pupuk yang tepat, dosis yang diperlukan serta waktu yang optimal untuk memberikan pupuk kepada tanaman. Kurangnya pengetahuan ini dapat mengakibatkan penggunaan pupuk yang tidak efisien atau berlebihan. Ada juga permasalahan yang lain seperti penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, kesesuaian pemupukan dengan jenis tanaman. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada kasus tertentu, kita pernah menjumpai tanaman yang sudah diberi pupuk dengan berbagai jenis pupuk anorganik dalam jumlah di atas kebutuhan tanaman, tapi pertumbuhan tanaman tidak optimal. Salah satu penyebabnya adalah dampak penggunaan pupuk anorganik dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan ketimpangan status hara serta kesehatan unsur hara yang lain. Petani menambah hara ke dalam tanah hanya bersifat anorganik. Mereka mulai meninggalkan pupuk organik karena kurang efektif dan efisien, sebab kandungan hanya yang kecil dan lambat tersedia bagi tanaman. Pupuk organik mulai ditinggal oleh petani hingga muncul persoalan baru. Salah satunya persoalan di mana tanah menjadi kompak atau padat, keras, dan bergumpal. Reaksi kimia yang terjadi saat pupuk anorganik yang diserap tanaman telah pula meninggalkan residu yang bersifat racun bagi tanaman. Akibat residu tersebut, meningkat hara sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Jangan heran saat pupuk ditambahkan, pertumbuhan tanam tetap stagnan. Ada juga penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan tanah dan lingkungan, seperti penurunan kualitas tanah. Pupuk kimia berlebihan dapat mengganggu keseimbangan alami tanah, merusak struktur tanah, dan menyebabkan penurunan suburan tanah. Hal ini dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menumbuh pertumbuhan tanaman secara alami. Ada juga kerusakan tanah seperti efek jangka panjang. Dampak dari pupuk kimia berlebihan tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga berdampak jangka panjang. Penggunaan pupuk kimia yang tidak terkendali dapat mengubah struktur tanah dan membuatnya tidak dapat mendukung keberlanjutan pertanian. Solusi kerusakan tanaman akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan bisa memiliki dampak negatif pada pertumbuhan tanaman dan lingkungan sekitarnya. Pupuk organik merupakan jenis pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa-sisa tanaman, kompos, kotoran hewan, dan limbah organik lainnya. Pupuk organik melibatkan pertimbangan atas keberlanjutan lingkungan, kesehatan tanah, dan kesehatan manusia. Penggunaan pupuk organik juga menggantikan pupuk kimia. Dengan pupuk organik dapat membantu mengurangi dampak negatif. Pupuk organik lebih ramah lingkungan dan meminimalkan risiko pencemaran tanah dan air. Solusi yang kedua juga dengan menggunakan rotasi tanaman. Praktik rotasi tanaman membantu memperbaiki struktur tanah dan mengurangi kebutuhan dan pupuk kimia. Tanaman yang berbeda dapat memperkaya tanah dengan nutrisi yang berbeda pula. Ada juga dengan penggunaan pemanfaatan kompos. Menggunakan kompos sebagai pupuk alami dapat membantu perbaikan kesuburan tanah serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Pengendalian pupuk kimia menggunakan pupuk kimia secara bijaksana sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan jadwal yang tepat. Ini dapat mengurangi risiko overdosis pupuk kimia. Solusi yang berikutnya pengawasan pendidikan. Memberikan pelatihan kepada petani tentang penggunaan pupuk yang benar serta meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pemakaian pupuk kimia berlebihan. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat membantu mengurangi kerusakan tanam akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan dan mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan.
Demikian hasil dari penjelasan saya terkait permasalahan petani dalam pemupukan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan kita. Selamat sore dan sampai jumpa.